Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa setia Tegar TV. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan senantiasa semangat dalam menjalankan aktivitas selama pandemi COVID-19. Senang sekali rasanya saya Salwa Sakinah dapat kembali menyapa Anda dalam program dialog spesial hari ini. Pemirsa, inti dari seluruh proses pemerintahan adalah pelayanan publik. Bagaimana pelayanan publik menjadi salah satu tanda hadirnya negara dalam kehidupan masyarakat. Dan pada dialog spesial hari ini dan kita akan membahas mengenai program inovasi yang berkaitan dengan pelayanan publik di Kabupaten Lampung Tengah bersama Wakil Ketua 1 DPRD Lampung Tengah, Pak Ilyas Heri Susanto. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sejauh ini so far so good, baik. So far so good ya Pak. Iya. Meskipun di masa pandemi ini kita harus tetap semangat dan menjaga jarak, menerapkan protokol kesehatan itu Pak. Harus ya Pak. Baik, luar biasa sekali Pak Ilyas. Tadi saya sudah sedikit menyinggung ya Pak mengenai program inovasi di Kabupaten Lampung Tengah dengan istilah bunga kampung. Mungkin bisa dijelaskan untuk seluruh pemirsa yang ada di rumah, bunga kampung itu program apa Pak? Oh ya, setahu saya bunga kampung itu adalah program inovasi terbaru di Lampung Tengah ini, yang mana adalah mengedepankan pelayanan. Baik. Yang artinya bunga kampung itu bupati ngantor di kampung. Bupati ngantor di kampung. Iya, bupati ngantor di kampung, dan ini sudah sesuai juga dengan di saat mereka kampanye. Mereka berjanji kalau mereka terpilih menjadi seorang bupati dan seorang wakil bupati, 2 hari dia akan ngantor. 2 hari ngantor di kampung. Nah, dengan program Bupati Ngantor di Kampung, inilah yang sudah dibuktikan oleh mereka gitu. Baik. Ya. Jadi Bupati ngantor di kampung ini, Bupati langsung turun langsung ke kampung-kampung yang ada di Kabupaten Lampung Tengah, Pak? Iya, seperti itu. Baik. Jadi dia tidak pulang ke rumah dinas, jadi dia bermalam di situ. Bermalam, langsung bertemu dengan masyarakat, melayani masyarakat secara langsung. Betul, ya. Luar biasa sekali. Mungkin spesifiknya bisa dijelaskan secara detail, Pak, pelayanan apa yang dilakukan oleh Bupati secara langsung di Bunga Kampung ini? Iya, di samping Bupati menyapa masyarakat yang ada di Lampung Tengah, mendekatkan diri kepada masyarakat. Disinilah Bupati menerapkan pelayanan. Di sana juga banyak, yang utama adalah pelayanan pembuatan KTP, pembuatan KK, KIA, dan juga perpajakan juga ada di sana. Perpajakan ada di sana. Terus apa juga satu lagi, di saat membantu masyarakat supaya tidak jauh-jauh datang ke Gunung Sugih. Kan masyarakat kita ini ada yang sampai jaraknya 3 jam, 2 jam. Dengan hadirnya Bunga Kampung ini, pelayanan itu diutamakan oleh Pak Bupati. Oleh Pak Bupati. Dia membawa satker kerjanya, jadi langsung bisa menerapkan apa kebutuhan masyarakat, dan juga di situ ada beberapa program utama yang sudah saya sebutkan tadi, dan juga perizinan juga dihadirkan pada saat itu juga. Betul. Apakah program Bunga Kampung ini dilaksanakan secara rutin, misalnya seminggu sekali atau sebulan sekali atau setiap hari bahkan? Ini hanya 1 minggu sekali. Hanya 1 minggu sekali. Hanya Sabtu dan Jumat Pak Bupati ngantor di kampung ini, dan segala urusan memang kita harus datang ke kampung yang saat dikunjungi Pak Bupati. Dan di masa pandemi ini masih aktif dilakukan? Di masa pandemi ini masih aktif dilakukan. Kita menimbang juga kita tidak boleh berhenti yang sejauh itu melakukan protokol kesehatan ya. Kita memberikan contoh kepada masyarakat juga, meskipun kita melakukan kegiatan, cuman kita tidak lepas dari prokes. Dan lepas dari prokes. Pak Bupati juga dan Pak Wakil Bupati ini membantu pemerintah pusat juga di dalam menggenjot supaya kita tercapainya vaksinasi. Ya. Karena di sana juga program vaksin juga ada di sana. Program vaksin juga ada di sana. Lalu sejauh ini total sudah ada berapa kampung yang dikunjungi dari program Bunga Kampung ini, Pak? Secara jelas saya kurang hafal ya. Kurang hafal. Karena kita bukan panitia di dalamnya. Bukan panitia dalam situ. Ini kan memang program dari beliau, dan kemudian dikemas oleh Pemda ya, untuk mengadakan agenda ini, yang mana setahu saya itu seminggu sekali, di hari Kamis dan hari Jumat. Di hari Kamis dan Jumat, dan mungkin totalnya sudah banyak ya Pak yang sudah dikunjungi. Kalau nggak salah sudah hampir berkisar 10 tempat mungkin ya. 10 tempat sudah. 10 kampung lah. Luar biasa sekali. Kemudian dari Pak Ilyas Heri Susanto sebagai Wakil Ketua 1 DPRD Lampung Tengah, apakah sudah pernah turun langsung Pak untuk melayani langsung di segi sektor pelayanan publik ini di masyarakat? Waktu itu turun di Bangun Rejo, bukan hanya 10 kampung sebenarnya Mbak.
Karena dia Bahkan? turun Pak Bupati sama Pak Wakil Bupati kan turun dalam satu lokasi, misalnya di Kecamatan Bangunrejo yang pernah saya turun. Itu pada acara malam, Pak Kepala Kampung juga berkumpul. Misalnya di sana ada 10 kampung ya, 10 kampung itu Pak Kepala Kampung kumpul semua. Iya. Disinilah peran Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati itu betul-betul didambakan oleh masyarakat. Kita melihat prinsip dari pimpinan dua orang ini, Bupati dan Wakil Bupati, meskipun mereka adalah seorang bupati dan wakil bupati, mereka bukan untuk dilayani, tapi mereka melayani. Dengan begini masyarakat betul-betul antusias menyambut kedatangan mereka berdua, dan juga kepala kampung juga merasa terbantu karena saat itu juga dia bisa mengungkapkan apa yang terjadi, apa yang menjadi kekurangan di kecamatan, apa yang menjadi kekurangan di kampung-kampung, ya permasalahannya bisa didengarkan langsung oleh Pak Bupati. Iya. Dan mungkin harapan juga masyarakat bisa langsung ditangani ya Pak. Betul. Tanpa melalui birokrasi yang panjang dan sebagainya. Apakah Pak Julius pernah langsung ada di situ Pak? Pernah, saya di beberapa Bangunrejo kali ya. Di Gunung Rejo beberapa kali. Kalau nggak salah saya berapa kali ya, 2 kali ya di Bangunrejo langsung ada di situ. Gajah itu ya. Saya melihat bahkan dari pagi sampai malam. Memang kegiatan nggak berhenti. Tidak berhenti. Dia ada jadwal tersendiri ya kan. Pagi pembukaan, kemudian mengunjungi kelompok tani, mengunjungi orang yang sakit, ya kan, kumpul dengan tokoh masyarakat, dengan pendidikan, dengan kepala kampung itu sendiri, terus kemudian dilanjut malamnya dengan tokoh-tokoh masyarakat, dan juga hari Jumatnya pagi itu jam 6 itu udah mulai start dia mengajarkan masyarakat untuk bersepeda. Jadi kegiatannya benar-benar full non-stop ya Pak? Full non-stop, dan juga saya pernah berbincang dengan salah satu warga juga, bahkan lebih dari satu ya. Mereka sangat senang dengan Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati ini turun ke kampung, dan juga sesuai apa yang pernah diucapkan di saat janji kampanye waktu itu. Baik, menarik sekali. Kemudian dari hasil perbincangan dengan warga pada saat itu, apa yang paling banyak dikeluhkan masyarakat Pak? Satu, jalan. Dan ini sesuai dengan program visi dan misi dari Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati ya. Mereka menekankan infrastruktur jalan, gimana caranya jalan ini di Lampung Tengah ini segera tertangani. Karena dari ujung ke ujung yang pernah saya ikuti waktu kampanye, dan waktu kemarin kita ngikutin beberapa tempat terkait acara bunga kampung, rata-rata mereka mengeluhkan jalan yang rusak. Iya. Tapi alhamdulillah saat ini kan mereka sudah mulai program peminjaman jalan kemarin ke PT SMI sekitar 155 miliar, dan sekarang sudah kita rasakan pembangunannya sudah mulai berjalan. Dan juga koordinasi Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati kepada provinsi dengan Pak Gubernur juga berjalan bagus. Ya, berapa ruas jalan pada tahun ke depan juga bisa ditangani, dan tahun kemarin juga bisa ditangani juga. Step by step lah itu nanti akan terpikirkan oleh Pak Bupati sesuai apa yang dia inginkan, karena berprinsip kalau jalan halus kan ekonomi juga akan meningkat. Karena pembangunan infrastruktur juga penting, sangat penting, meskipun di masa pandemi ini. Gitu. Baik, ketika berbicara mengenai pandemi COVID-19, masalah pelayanan yang banyak dilaporkan juga ini terkait bantuan sosial Pak. Apakah Pak Julius pernah mendapatkan keluhan hal yang seperti itu? Untuk bansos yang masyarakat tidak menerima di masa pandemi ini? Sejauh ini saya belum mendapatkan. Cuman kalau memang ada kata-kata dengar-dengar, saya belum dapat kebagian, belum dapat dan segala macam, itu hal yang wajar. Karena kita kan mengurusi banyak kan, dan juga pendataan juga harus sesuai dengan data yang masuk ke ke sektor yang membidangi itu, itu. Namun bisa dipastikan juga ya Pak, jika ada oknum-oknum, masyarakat bisa langsung melapor juga nih Pak. Jika melihat ada gejala-gejala. Baik, Pak Julius, menarik sekali perbincangan kita. Namun nanti kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Dan untuk pemirsa jangan kemana-mana, karena kita akan masih berdialog bersama Wakil Ketua 1 DPRD Lampung Tengah setelah jeda pariwara berikut ini.
Pemirsa, Anda kembali menyaksikan dialog spesial hari ini dan kita masih berdialog bersama Wakil Ketua 1 DPRD Lampung Tengah. Baik Pak Yulis, tadi kita sudah banyak bincang ya Pak mengenai program Bunga Kampung. Ya. Intinya adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Ya. Dan di masa pandemi ini kita mengetahui ya Pak, banyak UMKM yang menemui banyak kendala, di mana tingkat permintaan di pasar merosot, dan UMKM akhirnya kehabisan modal karena tak ada perputaran dana. Lalu di Lampung Tengah sendiri, apakah sudah ada upaya Pak untuk bisa membantu UMKM di masa pandemi ini? Setahu saya, waktu kita awal-awal COVID ya, dan penanganan COVID itu bahkan bukan hanya program dari kabupaten juga ya, program dari pusat pun turun juga. Ada beberapa banyak UMKM yang sudah dibantu juga, yang tentunya sudah berbadan hukum juga. Dan saya juga berharap dengan yang membidangi terkait UMKM ini itu harus betul-betul memberikan program yang bantuan yang baik, dan juga saya juga berharap dengan bantuan yang ada tersebut bahwasanya yang memiliki UMKM ini bisa memanfaatkan sebaik-baiknya. Karena kita cukup tahu UMKM ini kan usaha mikro kecil menengah ya. Sesuai dengan kriteria usaha perseorangan yang diatur kalau nggak salah dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 ya, terkait UMKM ini kan, yang dirasakan oleh sekelompok rumah tangga ya kan, untuk menjalankan UMKM ini. Dan juga di sini saya berharap bantuan yang akan disampaikan kepada pemilik UMKM itu betul-betul tepat sasaran. Ya. Lalu apakah di sini Pak Yulis langsung mengawasi secara langsung Pak agar bantuan yang penerima UMKM bisa tepat sasaran? Kemarin saya juga sempat memberikan masukan juga beberapa kelompok UMKM. Sejauh ini saya melihat tidak ada kendala-kendala yang sangat menyimpang dari aturan gitu. Iya. Apakah bisa disebutkan untuk berapa total bantuan yang sudah tersalurkan Pak di masa pandemi ini? Kalau secara total berapa jumlah saya kurang memahami ya Mbak ya. Namun jumlah UMKM itu dengan UMKM itu saya mengusulkan berapa, kalau nggak salah sekitar terbatas juga sih waktu itu. Kalau nggak salah 25 sampai 30 UMKM kelompok itu. 30 UMKM kelompok. Dan itu masih jauh. Apakah masih jauh dari total keseluruhan dari UMKM di Lampung Tengah? Kalau kita melihat masih jauh kan, ribuan. Iya, benar sekali. Di Lampung Tengah ini, apalagi UMKM ini kan ya tadi sudah saya sebutkan, ini usaha keluarga kan gitu kan. Usaha keluarga. Jadi rumah tangga bisa membentuk UMKM ini gitu, seperti itu. Lalu bagaimana untuk diupayakan agar seluruh UMKM itu mendapatkan bantuan secara merata nih Pak? Nah, ini sebenarnya PR yang sangat berat ya. Kita di tengah-tengah pandemi ini dengan keterbatasan anggaran yang ada. Sedangkan kita juga memprioritaskan infrastruktur pembangunan jalan itu juga, tapi perekonomian rakyat juga harus kita pikirkan kan gitu kan. Ini butuh suatu strategi yang baik, hitung-hitungan yang matang di dalam menentukan bantuan-bantuan kepada masyarakat tentunya. Dan saya juga berharap kita membantu masyarakat itu bukan hanya sekedar membantu, tapi yang dibantu juga harus mengerti, ya kan? Jangan sampai sudah dibantu mengharapkan bantuan lagi. Bagaimana caranya yang sudah dibantu ya mau ndak mau ya ke depan jangan sampai terbantu lagi. Biar giliran yang lain juga dapat bantuan kan gitu. Benar sekali. Kan ini kan suatu PR yang panjang ya, dengan usaha mikro kecil menengah ini ya. Ini kan banyak elemen yang kita libatkan. Dimana kalau pemikiran saya, pemerintah daerah ini harus mempunyai badan usaha milik daerah. Ke bawah lagi Pak Kepala Kampung ini harus menjalankan badan usaha milik kampungnya. Di situ nanti ada pembinaan dari dinas terkait juga harus membina. Jadi harapan saya begitu bantuan diluncurkan kepada UMKM, di situ ada monitoring khusus gitu kan. Jadi pembekalan kepada mereka, terus kemudian bukan hanya didiamkan membantu sudah selesai itu, jangan gitu kan. Jadi kita harus memberikan jalan keluar, apa hasil produk mereka itu memang harus kita salurkan gitu loh. Cuman kalau hanya segera memberi bantuan, saya yakin ya
akan selalu begitu-begitu Baik. saja. Sehingga harus ada monitoring, kemudian di hasil akhir dilihat ada evaluasi sejauh mana perkembangannya. Betul, ya. Lalu apakah sudah dikomunikasikan Pak mengenai harapan ini? Ini baru sudah saya sudah saya sampaikan pada dinas terkait. Sudah ke dinas terkait. Semoga ke depan menjadi acuan buat mereka, dari mereka, supaya bukan hanya sekedar program hanya membantu, cuman kita betul-betul bisa mengentaskan orang juga gitu. Jadi memperbesar usaha mereka. Usaha mereka. Dari dinas terkait, bagaimana responnya Pak untuk mengenai saran dari Pak Julius ini? Sebelumnya saya belum memanggil dinas terkait. Belum. Cuman ini baru wacana Pak. Baru wacana. Kita dalam hearing nanti kita sampaikan kepada dinas yang terkait gitu. Baik. Semoga segera terlaksanakan ya Pak. Lalu bagaimana untuk menanggapi masalah klasik nih Pak, UMKM yang cenderung rendah dalam menggunakan teknologi, permasalahan pemasaran dan lain sebagainya. Apakah ada sekiranya misalnya inovasi untuk bisa memberikan pelatihan dan sebagainya, atau rujukan untuk ke dinas terkait juga Pak mengenai hal ini? Ya, ini menarik ini Mbak ya. Dengan keterbatasan skill manusia yang berbeda-beda. Dan UMKM ini kan harus kenceng dipromosi misalnya kan. Misalnya sebuah keluarga dia punya usaha produk apa, cuman kalau tidak tahu marketingnya, cara pemasarannya kan repot juga. Apalagi sekarang zaman modern ini gadget itu perlu penting ya. Android segala macam. Di situ bisa ada di media sosial, kita bisa membuat iklan di situ. Dan itu pun tidak setiap orang yang bisa menggunakan itu kan gitu. Benar sekali. Di sinilah memang betul suatu pekerjaan yang tidak mudah. Itu diharapkan juga ada pembekalan buat mereka. Bagaimana caranya mempromosikan melalui media sosial dan seperti apa gitu kan. Dan apalagi sekarang ini kan pembayarannya kan tidak perlu face to face ya kan. Sistem online juga bisa dilakukan secara online. Nah, ini memang harus kita ajarkan kepada mereka gitu loh. Jadi tidak ada patah semangat di dalam UMKM ini sendiri. Sudah produknya ada, cuma penyaluran nggak ada kan kasihan nih. Benar sekali. Yang membuat dia putus asa, begitu produk ada nggak laku. Tidak laku. Nah, ini sebenarnya PR kita bersama. Bersama. Antara eksekutifnya, legislatifnya, bagaimana caranya membuat strategi untuk benar-benar membina UMKM yang ada gitu. Benar sekali, sekiranya ini bisa menjadi perhatian khusus juga ya Pak untuk segala elemen, terlebih di masa pandemi ini. Marketing dalam segi pemasaran online pun akan menjadi tools yang tepat. Betul. Baik, menarik sekali perbincangan kita Pak Julius, namun nanti kita lanjutkan kembali ke segmen selanjutnya. Dan untuk pemirsa jangan kemana-mana, karena kita akan masih berdialog bersama Wakil Ketua 1 DPRD Lampung Tengah setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan dialog spesial hari ini dan kita masih berdialog bersama Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Baik Pak Julius, tadi kita sudah banyak membahas ya Pak mengenai program-program pelayanan publik mulai dari Bunga Kampung, kemudian tadi kita sudah membahas mengenai UMKM, dan di segmen ini saya ingin kita lebih sedikit santai juga Pak membahas mengenai program kerja nih Pak dari Wakil Ketua 1 DPRD tahun ini. Apa yang sudah dilakukan Pak? Program kerja ya. Program kerja banyak sebenarnya Mbak. Banyak. Banyak sekali ya Pak kalau diuraikan. Cuman saya ini kan senang di dunia wisata. Baik. Ya, program yang sudah saya usulkan ke OPD terkait dari Dinas Pariwisata tentunya itu adalah sebuah program yang unik ya. Ini banyak yang terjadi di Pulau Jawa. Ini kan saya bawa ke sini. Referensinya dari sana ya Pak? Dan ini juga sudah saling ketemu dengan para peternak sapi. Kita cukup tahu peternak sapi Lampung Tengah ini kan sumbangsi terbesar di dalam penyediaan daging. Ini bisa sampai ke Bangka, sampai ke Sumatera, bagian kalau sana bagian Medan segala macam itu bagian Sumatera bagian mana tuh? Bagian utara. Ya? Itu kan sampai sana, bahkan juga penyuplai daging ke Pulau Jawa atau ke DKI Jakarta. Itu kan dari kita juga sebagian besar. Nah, di sini saya mempunyai gagasan, yaitu bagaimana caranya di tengah pandemi ini kita mempunyai ciri khas untuk Lampung Tengah khususnya,
dan supaya wisata lokal juga bisa hadir ke Lampung Tengah, di Lampung Tengah, dan melihat Lampung Tengah itu sendiri, dan juga bisa membantu perekonomian sekitar. Kita selama ini yang lagi saya gaungkan adalah nunggang sapi. Jadi kalau kerbau kan sudah biasa ya, ini kan sapi, ini kan hal yang unik. Ini sudah berapa kampung saya jalani ya, terakhir kemarin di Kampung Karangendah. Antusias masyarakat juga menyukai itu gitu kan. Ini menjadi ikon tersendiri. Akan saya jadikan program kerja saya khusus, dan saya akan konsentrasi di situ mengangkat Lampung Tengah melalui dunia wisata. Iya. Dan itu sudah dilakukan ya, Dan sudah berada di tahap mana nih Pak? Ini sekarang tahapan kita lagi keliling, karena nanti acara ujung kita mungkin di akhir Desember, di akhir tahun kita akan mengadakan kontes sapi. Menarik sekali. Gitu. Namun apakah itu masih tetap berpotensial Pak, meskipun kita di masa pandemi yang memang ada skala pembatasan untuk social distancing, apakah masih berpotensi? Sangat berpotensi, kan kita melihat di Lampung Tengah ini kan kita bukan zona merah atau zona dilihat dari situ. Kita sudah zona kuning lah ya. Zona kuning. Ini kan kalau levelnya udah level berapa sih sebenarnya kalau zona kuning? Level ini ya, level 2 ya. Sudah level 2. Kalau 1 kan hijau kan gitu kan. Dengan begini juga kita juga melihat dari aturan pemerintah yang sudah dibuat juga, kan kita diperbolehkan untuk mengadakan keramaian, tapi yang sejauh kita selalu menjaga prokes yang ada, aturan-aturan yang ada. Gitu loh. Tetap menggunakan masker. Betul. Baik. Dan itu sudah dilakukan. Kemudian yang akan dilakukan nih Pak untuk program kerja ke depannya. Seperti apa misalnya? Program kerja yang akan dilakukan dari Wakil Ketua 1 DPRD Lampung Tengah. Oh ya, dan saya juga sifatnya rencana ini Pak yang akan dilakukan. Ya, saya akan bersinergi juga dengan visi misi Bupati. Baik. Di mana kita juga akan memberikan yang baik, masukan-masukan yang baik. Kita melihat cukup cukup memprihatinkan di masa pandemi ini. Sebetulnya saya ingin mempunyai gagasan bagaimana kita mempunyai pendataan yang baik terhadap yang punya usaha-usaha kecil itu. Baik. Dan kemudian kita bina secara baik, ya kan? Dan kemudian saya ingin pemerintah daerah mempunyai BUMD, dan kemudian dari kampung itu BUMK-nya juga berjalan. Jadi situ akan ada sinergitas antara pemerintah daerah dengan kampung, dan kampungnya akan lebih tahu ke bawah ke masyarakat mana-mana saja yang punya usaha kecil menengah, ya kan? Jadi kita cukup tahu UMKM ini, kita nyambung ke UMKM lagi ya. Ini salah satu program saya juga sebetulnya, pengen adanya pembinaan mereka. Jadi bukan hanya sekedar dibantu kemudian dibiarkan. Baik. Jadi pengawasan ada, pembekalan juga mereka ada, dan juga tugas dari pemerintah kita bersama-sama ini adalah bagaimana caranya kita memberikan peluang pasar buat mereka. Peluang pasar untuk mereka. Bukan hanya kita membantu UMKM yang sudah ada dan mereka mencari produk, tapi produk itu nggak bisa keluar. Tidak bisa keluar. Akhirnya kan orang putus asa, kan sama saja. Kan kita membantu orang sia-sia. Baik. Kita bukan hanya membantu, cuman bagaimana caranya kita bersama-sama memberikan solusi yang terbaik untuk marketing dan pemasarannya. Baik, luar biasa sekali. Sehingga ini berangkat memang dari masalah klasik yang tidak terselesaikan ya Pak. Dan semoga untuk rencana ini bisa terselesaikan sampai akhir masa jabatan. Nih Pak, berbicara mengenai masa akhir jabatan, seandainya jika Pak Julius tidak terpilih lagi, apakah sudah ada rencana nih Pak ke depannya yang akan dilakukan? Masih jauh ya, 2024 nih ya. Masih jauh 2024 Pak. Menghadapi masa pensiun kalau pilih lagi ya. Namun perlu ada perencanaan juga Kak. Iya, saya udah banyak rencana. Satu, saya hanya membuat edukasi terkait tanaman hidroponik, kemudian ternak kelinci, dan juga ada sebagian juga kita lagi ngembangkan kalkun. Kita lagi ngembangkan ternak kalkun juga. Itu tuh persiapan juga sih. Sudah kita mulai dari sekarang. Karena bentuknya sebuah rencana hidup itu harus kita rencanakan sedini mungkin. Jangan sampai rencana itu timbul setelah nanti kita purna, kita bingung mau ngapain. Dari sekarang kita harus punya tata step by step, ya kan, apa yang harus kita lakukan
yang terpenting kita tetap berkarya untuk masyarakat. Berkarya untuk masyarakat. Iya. Namun harapannya saya juga semoga terpilih lagi ya Pak di tahun 2024. Amin. Baik Pak Julius, sudah terasa Pak kita sudah berada di penghujung acara. Mungkin sekiranya bisa diberikan closing statement singkat saja Pak untuk pemirsa di rumah. Saya berpesan kepada masyarakat Lampung Tengah khususnya tetap semangat dalam menjalani hidup, punya prinsip saya pasti bisa apapun bentuknya, asal kita punya kemauan pasti kita bisa menjalani itu. Memang masa pandemi ini, COVID ini membuat kita terpuruk, tapi kita jangan terlalu terbawa suasana. Yang penting mari kita bangkit bersama dan tetap semangat, itu saja. Ya. Mari bangkit bersama dan kita pasti bisa ya Pak. Ya, yes I can. Baik, Pak Julius, terima kasih Pak atas waktunya. Semoga sukses dan sehat selalu ya Pak. Ya, amin, sama-sama sehat. Baik, dan tak lupa saya ucapkan terima kasih juga untuk seluruh pemirsa yang telah setia menyaksikan dialog spesial hari ini. Dan semoga kita doakan Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Lampung Tengah dapat terus memperhatikan peningkatan kesejahteraan di Lampung Tengah dan bisa terus menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Dan saya Salsa Kinda mewakili kru yang bertugas hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.